Hai Bus Partners, tetap semangat meskipun di rumah. Nah, kita adalah satu-satunya insurance agency di Indonesia yang ingin membawa pertemuan ke teman-teman semua sehingga kita bisa terus belajar, kita juga bisa saling menginspirasi dan juga berdiskusi untuk pertumbuhan kita bersama. So teman-teman, stay tune untuk beberapa jam ke depan kita akan bicara, kita akan diskusi, dan kita juga akan berbagi di situasi yang lagi luar biasa ini. Nah, teman-teman, ini kita tahu nih ya, udah 1-2 minggu terakhir ini kita dihebohkan juga. Tidak pernah kita semua mengalami situasi seperti ini di mana kita di-encourage untuk tetap di rumah. Situasi juga lagi sangat luar biasa, teman-teman. Tapi ada satu hal yang menarik di kejadian yang pandemi seperti ini, teman-teman. Bisnis terus bertumbuh. That's why makanya ini kita mau cari tahu nih dari seorang Ibu Lisya. Apa sih yang membuat bisnis asuransi ini terus bertumbuh meskipun lagi ada situasi pandemik seperti ini? Boleh sharing? Selamat siang semuanya. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya. Ini adalah Christian dan saya ya. Lupa perkenalan diri. Iya. Saking serunya udah sangat semangat, udah langsung mau berbagi sampai miss namanya sendiri ya. Christian, saya juga nama saya adalah Lim Lisya, biasa dipanggilnya juga Lisya. Tadi pertanyaannya adalah menghadapi situasi yang seperti kayak begini, kira-kira bagaimana impact-nya dengan bisnis yang kita lagi jalani ya. Betul. Sebenarnya gini, sebelum saya secara pribadi menekuni bisnis ini, tentunya dari kita semuanya tidak hanya masalah yang sekarang ini, yang banyak sekali impact dengan bisnis. Betul nggak ya? Jadi dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak juga yang orang struggle pada saat ada yang crash ataupun ekonomi lagi ikat pinggang dan lain sebagainya. Jadi ini cuma salah satu lagi yang peristiwa yang bisa impact dalam hal ekonomi yang tentunya juga impact ke banyak sekali bisnis yang sekarang ini orang banyak yang panik maupun yang ribut-ribut soal ini. Tapi betul nggak? Lebih luar biasa loh, Bu Lisya. Kenapa? Benar. Karena selama ini ya situasi ekonomi politik saja itu nggak membuat sampai mall tutup loh. Ini pertama kali loh. Ya, Mall kita lihat mall tutup, mayoritas dari tenants yang berada di mall itu sampai tutup bukan karena ada kerusuhan, bukan karena ada penjarahan atau apapun itu, tapi benar-benar karena musuh yang kita nggak kelihatan wujudnya tuh seperti apa gitu. Benar. Jadi dampaknya ini benar-benar sangat luar biasa. Cuma kita tahu nih di bisnis asuransi ini kan justru nggak terlalu berasa jujur impact-nya gitu, other than operational issue. Nah, boleh nggak sharing kenapa meskipun situasi pandemik seperti ini, tapi bisnis kita tetap aja grow? Oke. Saya sangat setuju dengan pernyataan yang tadi. Dibilang bahwa ekonomi sedang seperti ini, tetapi untuk bisnis di industri asuransi sendiri, terutama yang menyangkut dengan life insurance atau health insurance, itu tidak terlalu begitu mengimpact ya. Oke. Nah, kenapa bisa disebabkan kayak begitu? Bahkan kalau dibilang, saya pernah dapat satu pertanyaan, bagaimana kamu mau jalanin bisnis ini pada saat orang ekonomi lagi lesu, berarti daya beli itu berkurang. Pernah dengar nggak seperti kayak gitu ya, ekonomi lesu, daya beli berkurang. Nah, sayangnya itu tidak berlaku di kita. Karena begini ya, kalau dilihat, saya ambil contoh bukan yang sekarang saja, yang sebelum-sebelumnya ekonomi waktu kena impact, ekonomi lagi lesu, mengapa pertumbuhan di bisnis asuransi itu makin naik dan daya beli justru makin bertambah, karena pada saat something kena terhadap ekonomi, banyak sekali bisnis-bisnis pun juga terimpact. Banyak gak yang panik? Pasti banyak yang panik kan? Dengan kepanikan, emosi itu beda loh, ya. Waktu emosi juga terpengaruh, lebih mengarah ke penyakitnya lebih cepat nih. Banyak orang-orang yang langsung pusing mikirin bagaimana mau bayar hutang, bagaimana bisnis saya mesti berlanjut dan lain sebagainya. Iya, stres yang terus-menerus lama-lama apa? Bisa mengakibatkan stroke.
Dan itulah makanya pada saat kondisi seperti itu banyak orang yang stres, justru orang lebih banyak yang ingat tentang, waduh, saya penting sekali nih punya asuransi. Iya. Nah, ini yang terjadi. Betul. Terutama yang seperti sekarang ini, saya baru pernah lihat lebih lucu lagi karena banyak sekali yang istilahnya orang yang panik-panik mau punya asuransi di saat sekarang. Karena yang sekarang ini impact-nya itu karena dari serangan virus ya, yang berhubungan langsung dengan terhadap kesehatan. Nah, disinilah orang itu baru sangat-sangat menyadari, aduh gila setengah mati loh kalau misalnya saya masih belum punya asuransi. Ada juga yang berpikir, aduh asuransi saya cukup nggak ya? Dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ini lucu banget ya, ada satu kejadian. Jadi orangnya itu mau punya asuransi, tetapi asuransi itu kan bukan berarti orang dalam kondisi gue punya duit nih, asal kapan waktu gue mau beli, gue tinggal bisa beli. Tidak seperti kayak begitu. Karena pada saat kita mau punya di cover asuransi, itu ada beberapa poin. Satu, bukan soal orang tersebut punya uang atau tidak, tetapi kesehatan dia memungkinkan nggak masih bisa diterima. Betul. Ya, ada nggak riwayat kesehatan sebelumnya yang menyebabkan bisa saja tidak diterima. Dan kemudian apakah juga perusahaan asuransinya mau tanggung resiko? Karena di mana-mana, bayangin nggak, dengan duit kecil, tapi perusahaan asuransinya memberikan satu jaminan uang besar dan itu digaransi. Jadi nggak sembarangan kapan waktu saya mau punya asuransi, saya tinggal ambil. Nah, ini yang banyak orang yang suka miss di situ. Jadi singkat cerita orangnya itu karena kepengen sekali dapat cover, tetapi karena ada riwayat sebelumnya, berarti kan kita harus minta lagi kan kesehatan dia dan dia harus melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan. Di mana sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Dan kamu tahu apa yang terjadi, orangnya bilang, aduh tapi saya kepengen sekali, boleh nggak sih diterima dulu, nanti pemeriksaan kesehatannya saya baru berikan menyusul. Ya, mohon maaf aja tidak bisa. Jadi bukan hanya ini ya, panik sekali, sangat kepengen punya proteksi. Iya, itu yang terjadi. Nah, jadi apa yang tadi pertanyaan bisnis ini dengan situasi yang sekarang mengimpact, terus terang saya bilang tidak. Karena justru tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi itu makin meningkat. Benar-benar sekali. Ya. Soalnya makanya yang menarik ya teman-teman, gara-gara situasi pandemi COVID-19 ini ya, itu muncul istilah baru yang kita kenal ya, perilaku konsumen, yaitu panic buying. Betul. Makanya kalau misalkan teman-teman itu pergi ke supermarket atau ke farmasi, sulit sekali sekarang untuk menemukan bahkan tisu roll sekalipun, ya juga masker, Ya. sanitizer, Ya, ataupun betul. cairan-cairan pembersih apapun itu benar-benar sold out, sehingga menjadi satu barang yang sangat langka gitu loh. Karena misalkan demand-nya terlalu tinggi, supply-nya minim, akhirnya harga juga jadi semakin tinggi gitu loh teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya panic buying ini tuh bukan hanya di produk-produk ini loh, tapi juga di asuransi. Tadi seperti yang Ibu Lisha sudah sampaikan, justru situasi-situasi pandemik seperti ini yang justru trigger orang untuk semakin sadar pentingnya mengambil langkah persiapan untuk punya proteksi karena kita menghadapi masa yang tidak menentu ini. Benar. Gitu. Ya, itu yang terjadi. Yang jadi kenyataan. Apa sih yang menjadi keyakinannya seorang Ibu Lisha gitu loh, di segala musim apapun gitu loh, ekonomi politiknya lagi bagus atau amburadul, situasi pandemi seperti ini, tapi terus bersemangat nih di bisnis asuransi. Oke. Kenapa? Sebelum saya menjawab langsung pertanyaan yang Christian ajukan tadi, saya harus ceritakan latar belakangnya. Karena ini adalah merupakan satu fondasi untuk menentukan bisnis apa yang tepat yang saya harus ambil. Dan mengapa sampai sekarang saya sangat-sangat semangat untuk terus menjalani dan terus berkembang dan terus bisa mengajak orang-orang lain pun memiliki bisnis yang sesungguhnya. Jadi start awal, terutama pada saat orang begitu udah selesai sekolah, apa yang pertama kali dipikirkan? Cari duit. Betul, cari uang. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak satu initiate langkah mengajukan pertanyaan sebelum bertindak? Nah, apa yang saya maksudkan? Karena kalau kita kurang satu pertanyaan, hasil itu nanti akan terimpact. Saya ambil contoh ya, pada saat mau cari
mulai terjun ya, mau punya income. Seperti saya kasih contoh, saya tanya sama kamu, Chris. Kalau kamu mau memiliki income, kamu mau memiliki income yang kecil atau yang besar? Yang besar. Oke. Nah, pada saat kamu memiliki income yang besar, kamu mau yang besarnya sementara atau besarnya selamanya? Ya selamanya. Oke. Itu beda nggak? Beda kan kalau ada pilihan kan? Nah, untuk memiliki income besar, kamu mau yang rawan atau mau yang aman? Yang aman. Kamu mau memiliki income yang besar itu ditentukan oleh orang lain atau ditentukan oleh diri sendiri? Diri sendiri dong. Nah, itu dia. Jawaban-jawaban yang dari kamu, nggak kepikiran kan tadinya kan? Bahwa perlu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang saya tanyakan ke diri saya. Sehingga saya clear banget, jelas, apa nih langkah yang saya mau ambil. Berarti saya mau memiliki penghasilan yang besar. Saya mau memiliki penghasilan yang aman. Jangan stop sampai yang besar aja loh. Iya. Banyak zaman dulu kan orang tua sering tuh bilangin, wah kamu yang rajin, yang sekolahnya yang pinter, satu hari kamu bisa dapet income yang besar. Banyak yang kejar income yang besar, toto nggak aman. Iya, Iya kan? Dapat income besar, toto di PHK. Ya sama aja lah, ya kan? Karena ada satu pertanyaan yang benar-benar sangat krusial pada saat kita tanya, kamu bisa yakin nggak penghasilan kamu ini yang selamanya kamu pegang ini milik kamu selamanya? Nah, itu pertanyaan yang sangat krusial. Oleh sebab itu, saya sudah tentuin, saya mau memiliki income yang besar, aman, kemudian selamanya, ya kan? Terus kemudian juga ditentukan oleh diri sendiri, bukan nasibnya ditentukan oleh orang lain. Betul. Makanya saya berpikir kalau begitu saya harus jalanin bisnis. Gitu loh, step berikutnya setelah saya udah dapet ini, oke, saya mau jalanin bisnis. Pada saat saya ambil satu jawaban saya mau jalanin bisnis, berarti ada pertanyaan tentang bisnis nih, Chris, ya kan? Kalau bisnis itu kan menyangkut ada yang namanya modal, ada yang menyangkut profit, betul? Sekarang saya mau tanya sama kamu, Christian kalau mau punya bisnis, mau yang modalnya yang besar atau mau yang profitnya yang besar? Profit dong. Betul ya, yang profitnya yang besar. Karena coba banyak sekali nggak orang itu sangat bangga dengan bisnisnya. Waduh, omset gua dong besar, bisa menghasilkan sekian. Tapi waktu ditanya, oke, profitnya berapa? Langsung diem. Iya. Jadi menurut saya, iya, omset besar nggak menjamin profitnya besar. Dan banyak orang tidak tahu ada omset yang biasa-biasa saja tapi profitnya gede setengah mati loh. Ya kan? Banyak loh hal yang belum pada tahu. Jadi saya sudah kemukakan di kepala saya, oke, saya juga mau yang profitnya besar. Saya nggak mau yang modalnya besar. Oleh sebab itu saya ambil langkah selanjutnya. Kalau seperti ini saya harus ambil model bisnisnya yang namanya berpegang kepada jasa. Iya. Distributor. Ya kan? Artinya apa? Kalau distributor berarti ada orang yang sudah ciptakan produknya. Saya nggak perlu ciptain produknya. Iya. Ya kan? Saya hanya tinggal mencari orang-orang yang memerlukan produk tersebut. Berarti saya tinggal ambil jasanya. Tetapi distributor pun juga ada pilihan loh, Chris. Kamu mau distributor eceran atau mau distributor grosiran? Grosiran, karena profit yang paling besar itu adalah pada saat kita menjadi distributor besar. Distributor grosiran, bukan yang eceran. Oleh sebab itu saya sudah pantapan lagi di kepala saya. Oke, saya mau lakukan bisnis yang bergerak dalam bidang jasa atau distributor, ya, dan yang harus besar. Berarti besar di sini network saya, jadi juga saya bangun network. Jadi dari awal sudah seperti kayak begitu. Oke. Nah, jadi dengan seperti itu saya mulai lihat. Kalau kita mau lakukan bisnis, kita mau memiliki bisnis yang musiman atau segala musim? Segala musim. Ya, banyak gak orang yang main di bisnis musiman? Awalnya rame, terus lama-lama hilang. Kalau udah nggak musimnya ya hilang ya.
Betul, dan bahkan berani lagi taruh modal di situ ya. Nah, saya orangnya nggak mau ke arah situ. Jadi saya udah lagi berpikir, oke, saya mau ambil bisnis yang segala musim. Pikirin bisnis segala musim ini yang seperti apa ya, sampai akhirnya mendapatkan yang namanya bisnis sub DN. Mungkin banyak yang belum tahu ya, pikirnya sub apa tadi? Sub daging, sub bakso atau sup jagung. Bukan, teman-teman. Ini adalah sub DN, SUP DN. Apa itu sub DN? Bisnis itu bisa sustain jika satu, S-nya yang pertama, situasi ekonomi politik tidak boleh ada impact ke bisnis itu. Oke? Pandemik ya? Iya, termasuk pandemik. Tidak boleh ada impact. Yang kedua, unsurnya itu harus uang. Mengapa harus ada unsurnya uang? Karena problem utama orang itu adalah di uang, terutama uang cash. Saya nggak lagi bilang orang itu nggak punya uang loh. Saya tahu orang punya, tetapi banyak sekali mereka punyanya di aset, tidak liquid. Saya lagi bicara mengenai uang cash. Ya kan? Nah, jadi problem utama orang adalah di uang cash. Saya ambil contoh. Masyarakat ekonomi kita yang mencari uang itu ada 4 kategori P, 4P saya sebut. Yang pertama P itu adalah pekerja ya, pekerja atau pegawai profesional. Itu jadi satu ya, baik pekerja maupun profesional. Terus kemudian yang kedua itu adalah pedagang. Ada juga pengusaha. Berarti ada 4 ya, pekerja, profesional, pedagang, sama juga pengusaha. Jangan tambah 5 ya, pengangguran nggak masuk meskipun itu juga P. Oke. Nah, dari 4 ini kita lihat, baik seorang pekerja maupun seorang profesional, kebanyakan uang cashnya habis di mana? Daily expenses. Betul. Dari kehidupan sehari-hari dan di cicilan. Ya, bener gak ya? betul. Wah, lagi seneng mau nyicil ini, mau nyicil ini. Betul. Kalau pedagang kebanyakan duit cashnya di mana? Barang dagangan. Barang dagangan. Pengusaha uang cashnya di mana? Aduh, pengusaha itu paling gatel kalau lihat ada uang cash banyak. Aduh, nggak bisa diputerin ya ini uang ya, gitu ya. Makanya mereka itu akan putarkan. Jadi dengan kata lain, masyarakat kita ini kekurangan uang cash. Betul? Betul. Makanya kan kebanyakan problem orang di cash flow. Betul. Uang cashnya yang kurang, ya. Nah, justru momentum-momentum yang seperti ini, ya, di saat emergency, yang dibutuhkan apa? Uang cash. Bukan yang dibutuhkan itu adalah aset, ya. Masa iya mau masuk rumah sakit kita sodorin surat tanah kan nggak mungkin. Iya, betul. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya lihat, wow, ini uang cash. Banyak orang yang perlu dan orang juga suka ya namanya uang. Yang ketiga, profitnya itu harus besar. P, profitnya itu besar. Yang keempat itu adalah duplicable. Harus bisa diduplikasi. Jadi kalau kita lihat bisnis yang seperti something ya very simple, everybody can do, itu gampang diduplikasi, itu menjalar kemana-mana. Ya, ekspansi sangat cepat. Kita lihatlah, kayak misalnya ibarat makanan aja lah. Kita dimsum itu sangat enak, betul? Tapi untuk duplikasi susah loh, baru puter-puterin siomaynya aja udah susah loh. Iya, ya. Ketimbang burger. Burger itu kita tinggal buka, pluk-pluk-pluk, taruh, everybody can do. Iya. Itu cepat sekali. Makanya kita lihat kan, bisnisnya lebih banyak mana yang lebih banyak berkembang. Betul. Bukan soal enaknya loh, Ya, tetapi bisnisnya yang mana. Something yang simple everybody can do. Dan duplikasi itu sangat diperlukan, terutama pada saat kita memang mau conquer pasar dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan yang terakhir nih, karena tadi kan bilang memang saya nggak mau pakai modal gede, berarti tidak boleh stok barang. N itu adalah no stock. Oke? Jadi saya pikir, oh ini dia yang bikin saya greget banget ya. Iya, bisnis ini nih. Nah sekarang tinggal cari
bisnis kan harus ada produknya. Iya. Ya kan? Produknya apa yang paling cocok nih? Saya udah mulai selidiki ya, bukan selidiki aja ya. Selidiki itu udah selidiki lebih dalam lagi ya. Waduh, apa nih yang pas? Makanya namanya ada vibration, pasti ada attraction. Dapet nih. Apa sih sebenarnya produknya? Ya itulah yang tadi, yang relate dengan insurance. Ya. Karena kalau kita lihat produk asuransi dikupas yang paling dasar cuma 5 jari. 5 jari kiri saya saja. Ya. Dari zaman dulu sekarang sampai selamanya. Asuransi itu hanya bicara mengenai penyakit. Baik yang kritis maupun yang rumah sakit. Kedua, mengenai kecelakaan. Ketiga, mengenai cacat. Keempat, mengenai meninggal. Kelima, mengenai masa tua. Atau biasanya saya sebutnya sebagai SK Camat. Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Belum sampai SK Presiden lu, baru SK Camat aja produknya udah luar biasa. Nah, tetapi mesti yang murni ya. Yang murni artinya begini, kalau bicara asuransi, ya udah memang asuransi itu adalah proteksi. Kayak gitu loh. Bukannya asuransi yang bisa dapat untung. Kalau asuransi yang mau bisa dapat untung, jangan pernah minta yang kayak gitu, baru masuk langsung klaim. Nyesel banget. Ya, kalau mau untung di dagang, kalau mau untung di bisnis. Betul. Jangan cari di insurance. Oke? Betul-betul proteksi. Something yang namanya pakai duit kecil, beli duit gede. Betul. Gitu ya. Nah, jadi atas dasar itu aku lihat nih, situasi ekonomi politik tidak berpengaruh. Betul banget, ini cocok produknya. Karena kita lihat ya, ekonomi lagi jelek, ekonomi lagi bagus, yang sakit tetap ada, yang mati juga banyak. Politik stabil, politik amburadul, tetap aja tuh ada yang kecelakaan, ada yang cacat, ada yang tua juga. Ini nggak akan ada habisnya. Wow, luar biasa. Kemudian unsurnya apakah benar unsurnya uang? Ya betul. Seperti kayak tadi aku bilang, ambil asuransi adalah proteksi. Orang suka tidak tahu insurance. Karena memang cara informasi yang diberikan itu tidak pas mengacu pada identitas insurance itu sendiri. Karena identitas insurance adalah proteksi. Tetapi diiming-iminginnya yang lain nih. Ya kan udah lari dari identitas. Padahal di mana-mana kalau kita lihat, beli asuransi sama dengan beli uang. Karena sakit bayarnya berapa? Berapa ratus juta, berapa miliar, itu kan uang. Ya kan? Asuransi itu pakai duit kecil, beli duit besar. Makanya selama ada perusahaan yang mau tukeran duit kamu yang kecil itu diganti yang gede, buruan ambil. Kelamaan aja mikirnya, nyesel belakangan. See? Kalau meninggal, berapa warisan yang bisa saya kasih ke keluarga? Itu kan uang. Masa buku? Kan nggak mungkin. Nah, itu artinya ini unsurnya uang. Dan semua yang kita bicarakan itu uang cash. Dan itu dijamin lagi, luar biasa. Kita lihat lagi. Profitnya besar nggak? Wah, gila. Jadi bagi orang yang belum tahu, atau tidak mau tahu, atau yang selama ini tutup sebelah mata kah, mau tutup dua mata kah, mau ignorant, kadang-kadang kamu tahu nggak, ignorance itu become disaster loh. Karena ketidakpedulian itu menyebabkan bencana. Apa yang saya maksud di sini adalah, orang kadang-kadang melihat asuransi itu sebelah mata. Atau nggak pandang sama sekali. Betul? Coba bayangin, kalau kita jalan, kita akan lost opportunity yang bisa bikin kita celaka. Kalau mata kita tidak dibuka dua-duanya. Coba deh, coba tes jalan, tutup pakai satu mata. Ya, apalagi tutup pakai dua mata. Pasti jatuh punya. Tetapi kalau misalnya kita mau aja coba ya merendahkan hati untuk coba lihat, pasti ada bagusnya. Ternyata profit di asuransi itu yang selama ini orang ya cuma selisih 5, 10, 15% aja. Kejarnya taruh duit di mana-mana, aduh sampai di tempat-tempat yang sangat beresiko.
Padahal join di industri asuransi, berbisnis di asuransi itu bisa memberikan mereka profit minimum 75%. Minimum loh, bukan maksimum loh. Gila nggak itu? Iya. Gila, itu profitnya besar sekali. Terus kemudian apa lagi? Mudah nggak ini diduplikasi? Ya mudah banget. Kayak tadi kan saya bilang, produk saya cuma tangan kiri doang, 5 jari saya kan. SK Camat. Saya nggak usah elaborate, orang juga tahu mati tahu kan, nggak napas lagi lah, mati lah. Ya. Terus bagaimana orang harus punya asuransi? Sangat simpel, saya tinggal nanya. Seperti saya tanya sama Christian. Chris, orang Indonesia bisa nggak kena sakit? Bisa kecelakaan, bisa cacat? Pada saat kena mau sembuh? Perlu duit nggak? Sekarang mau pakai duit sendiri dari hasil keringat kerja atau mau pakai uang asuransi? Mana yang lebih ready? Ya asuransi. Ya udah jelas, udah gitu aja. Simple nggak? Iya, benar. Simple. Karena kita mesti pikir, kita sama perusahaan asuransi uangnya lebih kenceng mana? Ya kan? Jangan pernah mau pakai uang sendiri lah. Nah, jadi something yang mudah diduplikasi. Dan yang terakhir itu ya no stock. Gak ada orang yang, saya mau ambil asuransi, oh sorry ya stok lagi habis. Itu something yang gak pernah terjadi. Nah jadi thanks God, saya akhirnya dapetin itu. Waduh ini cocok banget. Produknya cocok, bisnisnya memang yang saya mau, dan lihat sampai sekarang semua bisnis lesu, insurance justru naik. Kalau saya tidak makin bersemangat, apa alasannya? Iya, itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan boleh share dari apapun yang dibagikan tadi oleh Ibu Lisha, sebenarnya itu juga yang jadi satu turning point saya. Itulah satu konsep, satu framework yang memang saya juga ambil awalnya jadi satu blueprint yang ditanamkan di mindset saya, dan itulah yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk gabung di bisnis ini gitu. Waktu dari mulai awal. Dari sejak lulus kuliah ya, padahal nggak pernah dipaksa loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin kira Christian dari awalnya memang dipaksa untuk ikutan di sini, tidak juga. Malah disuruh-suruh kerja sama orang lain ya. Disodorin untuk lihat gitu ya, ada opportunity apa di luar sana. Tapi begitu akhirnya konsep Subden ini benar-benar diberitahukan kepada saya langsung mengambil keputusan untuk ikut. Kenapa teman-teman? Karena memang terbukti. Beberapa tahun terakhir, banyak orang ngeluh, wah situasi ekonomi lagi lesu, politik kadang-kadang nggak menentu, apalagi setelah melewati beberapa kali pemilu yang juga akhirnya juga efeknya ke political turmoil yang parah gitu loh. Ditambah lagi di 2020 ini sekarang kita ada pandemik gitu loh. Tapi terbukti gitu loh, memang yang namanya bisnis asuransi efeknya dari tahun ke tahun omsetnya naik, dan karena omsetnya naik ya of course automatically profitnya juga naik. Karena sudah disampaikan marginnya itu udah jelas teman-teman. Dan nilainya itu bahkan bisa di atas 100%. 2020 ini jujur ya teman-teman ya, sebenarnya kan social distancing ini tuh benar-benar baru dipromosikan nih sekitar 1 minggu terakhir lah ya. Jadi kita 1-2 minggu terakhir kita benar-benar stay at home. Tapi jujur ya, di antara 3 bulan nih di 2020 ini, bulan Maret justru yang omsetnya paling tinggi dibandingkan bulan Januari, Februari. Ya teman-teman ya. Bahkan impact-nya secara income, kalau aku boleh sharing sedikit, di bulan Januari 2014, kalau di-compare dengan Januari 2020, itu sudah ada peningkatan yang nilainya sampai dengan 734%. Yang artinya, setiap tahun pertumbuhannya itu 125-130%. Nah, buat seorang anak usia 27 tahun, fresh grad, memulai bisnis ini tanpa network, tanpa profile, tapi bisa ada peningkatan income 734%. Itu pasti dong teman-teman, bukan hanya karena Christiannya sendiri, tapi karena bisnis sistemnya itu mendukung. Dan yang kedua, ada mentor yang benar-benar membukakan jalan, memberikan guidance, memberitahu apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan itu semua. Jadi makanya harus take this opportunity buat siapapun, thank you untuk siapapun yang udah mengajak Anda ke bisnis ini. Ya, thank you kepada mentor kita Ibu Lisha juga yang udah banyak bukakan jalan buat kita. Dan thank you juga untuk bisnis partners kita yang bisa membuat kita memiliki yang Ibu Lisha selalu bilang automatic income yang terus bertambah dan sustainable teman-teman. Jadi itu sih sebenarnya yang aku pengen sampaikan, pengen sharing dari pengalaman pribadi. Ya, saya setuju banget Chris, karena gini ya. Kalau kita lihat
kita ini sebenarnya tanpa didukung oleh mentor, tanpa didukung oleh banyak kadang-kadang gini, orang suka berpikir ya, keberhasilan itu tergantung produknya bagus atau tidak. Ya. Benar nggak? Banyak Ya, orang pikir banyak yang berpikir kayak begitu. Kalau hanya mengandalkan produk itu no end. Karena kalau hari ini punya produk bagus, kita meleng sedikit, ada orang yang copy dan pasti bikin lebih bagus lagi. Momen pasti juga Ya. yang lebih bagus. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya pelajari ya, sudah puluhan tahun saya di industri ini, saya lihat kunci sukses seseorang itu yang pertama, satu, dia sendiri bagus nggak? Sebagai bibitnya bagus nggak? Dianya sendiri mau nggak punya perubahan? Mau nggak betul-betul istilahnya apa ya? Dianya sendiri ada nggak impian? Ya. Terus kemudian dia sendiri mau nggak belajar, mau nggak dibimbing, mau membimbing, mau dibimbing, itu sangat penting, ya kan? Terus kemudian juga kayak gini loh, kenapa saya bilang mau dibimbing? Sebagai benih yang bagus, mungkin disebar di mana aja pun juga bisa tumbuh, tapi apakah dia akan tumbuh begitu bagus dan dikagumi belum tentu. Saya ambil contoh kayak misalnya tulip. Ya, tulip udah bagus disebar begitu aja di hutan juga tumbuh. Betul. Tapi kalau di tangan petani yang handal, tulip itu bisa dikreasikan dengan tulip-tulip yang lain. Akhirnya terciptalah tulip yang memukau, seperti yang biasa kita sebut di Kokenhof ya, itu di Belanda. Kira-kira di bulan Maret kalau nggak salah. Cuma adanya di situ sampai orang berani jauh-jauh datang membayar harga, membayar uang untuk menikmati keindahan itu. Karena di tangan petani itu dia lihat, sama seperti kayak di bisnis ini, sangat diperlukan mentor, petani. Karena setiap orang itu ada kelebihan, tetapi dia bisa padukan nggak kelebihan orang ini ditambah dengan kelebihan orang ini dan dia kolaborasikan. Menjadi something even greater. Karena kuat plus kuat double, triple. Nah, itunya penting. Karena nggak bisa kalau kita nggak ada mentor. Mungkin kita bagus, tapi kita ada blank spot. Justru mentor itu lihat, oke, saya di sini, saya di sini. Itu sangat penting. Jadi keberhasilan itu dilihat dari situ. Si benihnya juga harus punya komitmen, ya kan, untuk mau dididik semacam seperti itu. Nah, jadi kalau aku lihat dan top down dari atas sampai bawah value yang mau ditanemin, budaya itu semua sangat mempengaruhi. Sehingga ya memang thanks God kita punya itu semua sehingga bisa berkolaborasi tanpa harus khawatir gitu loh. Oh, ini bukan anak gua nggak mau didik lah. Oh, gua cuma mau fokus di grup gua aja atau tanpa melihat itu. Karena kita tahu setiap orang punya potensi dan setiap orang bisa berbagi. Dan memang moto kita H2O, happily helping others. Karena kita tahu vitamin-vitamin budaya yang semacam seperti itu membuat seseorang itu bisa bertumbuh even kamu dari start awal usia masih sangat muda. Banyak nggak orang yang skeptis tentang milenial? Orang-orang yang muda. Ya, tapi terbukti kan? Berapa banyak berapa ratusan orang yang anak-anak muda di kita juga udah income-nya bisa miliaran. Nah, yang kayak begitulah istilahnya. Bahkan sekarang kalau misalkan lihat dari datanya udah hampir 60% Boost Partners yang ada di Indonesia itu milenial. Ya, betul. Karena kembali lagi soal bicara mengenai bisnis. Bisnis itu bisa hidup jika diminati oleh milenial. Betul. Jadi ada negara juga begitu. Betul. Negara kalau terlalu banyak yang kalau tidak produktifnya semakin banyak produktif ya makanya ekonominya ya jadi nggak bertumbuh. Betul. Betul kan? Betul. Nah, jadi sebaliknya teman-teman ya tadi Ibu Lisha juga sudah sampaikan. Kalau kita sudah didukung dengan mentor yang bagus, didukung juga dengan sistem yang bagus. Semua kembali lagi kita sebagai bibitnya. Ya. Karena sudah ada petaninya yang handal. Ya, semua
ekosistem dan infrastruktur juga sudah disiapkan. Iya. Tapi kembali lagi kita sebagai bibitnya, kita sendiri sebagai bibit itu bagus atau tidak. Iya. Nah, itu semua tergantung attitude ya Bu Lisha ya. Betul dong. Jadi kadang-kadang bukan karena skill ataupun knowledge-nya ya. Banyak orang kadang-kadang berpikir, aduh, educational background gua itu cuma SMA misalkan. Saya juga SMA loh. Orang Indonesia SMA ya, tapi karena attitude-nya ya memang berkomitmen, selalu punya hati untuk belajar, mau dibimbing, mau bertumbuh, dan tidak pernah puas, nggak pernah settle dengan kondisi yang dimiliki saat ini. Nah, lu lihatlah hasilnya sekarang seperti ini ya. Kita harus jadi KNII, constant and never ending improvement individual. Jadi secara individu kita itu terus berkesinambungan, berkelanjutan untuk terus bertumbuh, ya seperti kayak gitu. Tadi di sesi tadi pagi ada beberapa, sebenarnya actually banyak banget pertanyaannya, tapi kita coba akan bahas 2 ya. Tadi yang kita bahas. Pertanyaannya yang pertama itu. Kita dengar langsung dari Ibu Lisha. Oke. Tentunya saya pun sebelum di titik ini, saya pun juga pemain pemula lah ya. Setiap orang dari kita juga apapun ya, pasti ada yang namanya kata the first time. Betul. Ya. Bagaimana nih kita untuk orang-orang yang baru? Pasti setiap orang baru juga mau berhasil. Itu udah mutlak. Untuk step kita menuju langkah yang berhasil, itu simple. Yang pertama, ada nggak tujuannya dari awal kita tetapkan? Saya ambil contoh ya, karena gini, kalau kita fokusnya hanya di tantangannya, ketakutannya, kita nggak akan sampai ke impian kita loh. Misalnya saya ambil contoh, saya udah putusin, saya ambil satu keputusan, itu pertama kali keputusan itu penting. Karena dikatakan pada saat kita mengambil keputusan, sebenarnya nasib kita udah dibentuk. Betul. Jadi, waktu saya putusin, saya mau sampai rumah meskipun jalanan macet. Saya enjoy aja prosesnya. Ya memang kehidupan harus seperti kayak begitu. Akhirnya sampai nggak ke rumah? Sampai juga. Tapi kalau saya terlalu banyak pilihan, saya jadi distract. Mampir dulu lah ngopi, mampir dulu kemana. End up saya di rumah sendiri. Tidak, saya juga nggak tahu. Mungkin di rumah teman atau mungkin juga nggak tahu ada di mana. Jadi bagi orang yang baru, apa keputusannya? Itu dulu, putusin dulu. Saya putusin. Apa keputusan-keputusan yang harus diambil? Contoh, saya mau capai impian saya dalam 1 tahun ini adalah yang ini. Saya mau dapat punya income sekian. Itu putusin. Jadi hasil akhirnya justru yang Iya, dipikirkan. bener. Jangan bagaimana caranya dulu. Ataupun prosesnya. Iya. Jadi apapun. Saya kasih ya satu tips ya. Kita menghadapi, banyak nggak? Tadi juga banyak yang pertanyaannya. Gimana nih situasi kayak gini? Mungkin tadi juga saya jawab ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak putuskan dari awal. Nah, ini saya encourage. Mau kepada kamu yang baru bergabung, tentukan dulu, putusin. Saya mau berhasil. Salah ambil keputusan, salah loh. Kalau kamu bilang saya just mau survive aja, sebagus apapun hasilnya tetap survive. Betul. Tapi kamu putusin, saya mau berhasil. Itu udah tertanam di dalam pikiran kita. Ya. Saya berhasil, oke? Udah ada dipegang. Saya capai, jadi bukan mau ya, saya capai income sekian sampai dengan akhir tahun ini. Jadi itu otak kita cuma terimanya itu. Dia akan ikutin perintah kita. Ya, saya capai. Ketiga, buang yang namanya pilihan-pilihan yang lain. Terlalu banyak pilihan, too much option, ya. Itu gini ya, banyak orang yang suka bilang terlalu banyak yang lupa saya. Jadi terlalu banyak, apakah saya jalanin ini, itu menghambat keputusan. Ya. Karena terlalu banyak dan nggak mutus-mutusin gitu loh. Iya. Bayangin nggak ya, kalau misalnya kornea mata kita, itemnya yang satu di sudut sini, yang satu mau di sudut sini, yang satu mau di bawah, mau sini. Ya nggak bisa lah maju-maju. Bingung mau jalan yang mana dulu ya. Semakin kita bikin diri kita nggak ada pilihan, itu semakin bagus. Itu sih sebenarnya kalau boleh saya kasih saran.
Iya. Ya. Jadi itu summarize yang paling penting keputusan ya, teman-teman, keputusan yang diambil. Dan yang kedua selalu berpikir hasil akhirnya. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya kita mulai itu dengan hasil akhir, ya, baru kita cari tahu bagaimana kita lakukan, ya pasti kita akan sampai di hasil akhir tersebut. Karena kalau hasil akhirnya itu bikin kita bergembira, ya, orang suka bilang, when there is love, nothing is too much trouble, and there is always time to do action with patience. Jadi, kalau hasil akhirnya itu yang bikin kita sangat greget, aduh, gue mau income gue segini, impian gue capai sekian, itu kan otomatis kasih zat-zat yang bagus ya. Kitanya pasti semangat. Betul. Nah, waktu kita semangat, pikiran kita menuju something yang selalu yang bagus, yang positif, yang nggak melemahkan gitu loh. Nggak pikiran yang dan selalu ada kreativitas untuk capai dan ada tenaga, punya kelebihan power untuk lakukan itu. Tapi kalau kita tidak lakukan seperti itu, kita cuma sekedar iya saya mau, orang punya itu saya mau, tapi tidak ada ingredient yang namanya keputusan, komitmen. Akhirnya kita bukan capai atau kita bukan have a dream, tapi kita become a dreamer. Yeah. Jadi kita bukan capai impian, tapi kita menjadi pengimpi pada akhirnya. Yeah, betul. Buat saya secara pribadi, justru sekarang ini adalah saat-saatnya yang sangat produktif. Ya, saya kasih tahu kenapa. Nah, ini triknya. Bukan trik, ini tipsnya. Seseorang akan mati gaya, seseorang akan mati idenya, karena salah menaruh how-nya. Bagaimana? Kalau ada pertanyaan bagaimana, nanyanya bagaimananya di belakang, jangan bagaimananya di depan. Saya ambil contoh ya. Bagaimana saya bisa produktif? Peraturan pemerintah sudah suruh kita stay at home. Ya. Jadi saya nggak bisa ketemu orang. Apa yang saya mesti lakukan? Kerjaan saya kan mesti ketemu orang. Tapi bagaimana? Makin lama nggak bisa meeting. Mati dong ini. Lemes lah. Langsung idenya ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang saya balik bagaimananya. Oke, saya taat dengan peraturan pemerintah. Dan bukan hanya peraturan pemerintah yang memaksa saya untuk stay at home. Tapi karena kesadaran diri, saya memutuskan saya untuk stay at home, untuk ini cepat selesai, cepat berlalu. Dan saya mau memutuskan untuk tetap produktif. Saya tetap mau ketemu orang, saya mau kabarkan sesuatu hal yang bagus untuk mereka, tanpa harus bertemu secara fisik. Bagaimana ya? Langsung ide keluar, oh saya punya teknologi, sama seperti yang sekarang kita lakukan, ya kan? Boleh dikatakan pertama kali ya? Iya. Hah? Dan satu-satunya Indonesia yang membawa pertemuan ke teman-teman semua. Ya, jadi sayang banget udah ada teknologi kita pakai karena kita pikir yes, disinilah saatnya kita punya para mitra, calon mitra bisnis kita kah, calon nasabah kita, dia sekarang punya waktu lebih. Karena mereka ada di rumah semua, ya. Mereka sekarang bahkan bisa melihat lucu-lucunya anak mereka. Mereka bisa lihat orang tua mereka lebih dekat lagi. Rasa sayang akan timbul lebih besar lagi yang mereka memikirkan, wow, aku harus benar-benar nih jaga mereka, ya kan? Protect mereka. Nah, karena seperti itu, ini adalah momentum yang sangat bagus. Jadi, kita tinggal kontak mereka, bisa melalui WhatsApp call, bisa melalui Zoom meeting, ya kan? Yang kita lakukan hari juga. Betul. Dan kita kabarkan sesuatu yang gembira, yang kita something yang sangat-sangat membuka wawasan, sangat-sangat positif. Ya, saya ambil contoh. Hai Chris, bagaimana so far sekarang gimana kondisinya? Saya ada lu jalan yang saya mau bagikan ke kamu. Bagaimana kita ini bisa meningkatkan penghasilan kita di saat sekarang ini 2 kali lipat daripada sebelumnya. Siapa yang nggak mau dengar? Pasti mau dengar kan, ya. Nah, jadi
Kalau kita membawa good news itu selalu bagus. Good news itu tidak diikat oleh situasi kondisi tertentu. Good news itu bisa kita suarakan baik kita ketemu secara fisik atau melalui virtual. Good news apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini, ibarat nih orang lagi di padang pasir, kamu berikan air segar, lemon yang dingin. Wow, orang sangat appreciate itu. Jadi, perhatikan ya, everything mindset kita yang bisa merubah keadaan, bukan keadaan yang mempengaruhi mindset kita. Luar biasa ya teman-teman, kalau bagaimananya ditaruh di depan, berarti kita berorientasi pada masalah, nggak akan ketemu solusinya. Iya. Tapi kalau bagaimananya kita taruh di belakang, maka itu kita berorientasi pada solusi. Jadi teman-teman pilih tuh, mau berorientasi pada masalah, fokus ya. Atau berorientasi fokus pada solusi. Betul. Karena kalau kita fokus pada solusi, pasti ada ide-ide itu terbuka. Tadi sudah juga dibagikan gitu loh. Ya, bahwa ada media-media digital sekarang yang bisa digunakan. Kita menjalin komunikasi atau bersosialisasi via WhatsApp, baik itu dalam bentuk chat, maupun ke video call, maupun call. Ada juga Zoom, betul kan ya? Ada juga ide kayak Instagram Live tadi kita, ada yang recorded juga seperti ini untuk teman-teman juga bisa belajar dan berdiskusi. Jadi kalau misalkan kita di sini nih, kita berdua sama Debbie juga markomnya Bus ya. Kalau kita berorientasi pada masalah, nggak akan ada hari ini. Benar. Ya, tapi karena kita selalu berorientasi fokus pada solusi, maka ini hal terbaik yang kita bisa. Dan masih banyak loh. Masih banyak. Aduh, tinggal lihat. Jadi bagi yang mau tahu juga tinggal tunggu aja di chat. Kita akan beritakan ya apa aja nih yang inisiatif yang pastinya kita semakin produktif. Betul ya. Stay tune teman-teman di kita punya Instagram. Juga stay tune untuk teman-teman yang udah pernah subscribe untuk Bus Video karena akan banyak sekali konten-konten yang membuat teman-teman akan jadi semakin produktif di situasi yang seperti ini. Betul. Oke, teman-teman itu saja untuk sesi kita hari ini. See you in the next session.